Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu di ibadah harian keluarga Senin 20 Oktober 2025. Untuk memulai kita berdoa. Damai setia daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan untuk kita hari ini tertulis di Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sana, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku, sepanjang sejarah pemberitaan Injil di daerah-daerah terpencil atau pedalaman yang kerap kita dengar atau kita baca, bahkan sebahagian daripada kita merasakan pula, lebih banyak memaparkan tentang duka cita atau penderitaan atau pula pergumulan para pekabar Injil, para misionaris yang telah menyerahkan seluruh hidup bahkan keluarga bagi kerajaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kehidupan mereka seringkali tidak terjamin dikarenakan memiliki sedikit uang untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan juga keluarganya. Beberapa contoh yang bisa kita lihat seperti John Williams yang melakukan pekabaran Injil di Tiongkok bagian utara, atau yang sangat familiar dengan kita orang-orang Batak, yaitu Nomensen. Mereka telah memberikan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Kemiskinan yang terjadi, bahkan yang mereka alami, tidak membuat mereka miskin secara rohani. Justru mereka mengalami kekayaan rohani melalui pengalamannya yang bersandar kepada kuasa dan kasih Tuhan. Di dalam satu perikop ini, Lukas 6 ayat 20 sampai dengan ayat 27, Yesus mengkontraskan antara miskin dan kaya, antara lapar dan kenyang, menangis dan tertawa, serta dibenci dan dipuji. Yesus mengatakan bahwa apa yang dianggap dunia menderita, justru itulah yang membahagiakan. Sebaliknya, apa yang dianggap dunia membahagiakan, malah itulah yang mencelakakan. Lalu mengapa demikian? Pengertiannya adalah bahwa bukan ukuran yang penting, melainkan alasan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Demi siapakah mereka mengalami semua itu? Demi diri sendiri ataukah demi Tuhan? Kepastian kebahagiaan akan dialami manusia bila karena dia harus mengalami kemiskinan. Bila karena Tuhan, manusia itu harus mengalami kemiskinan. Lalu siapakah yang miskin itu, saudara-saudari yang terkasih? Apakah orang yang tidak punya uang saja? Atau mereka yang lemah tubuh, merasa tidak dicintai, berkubang dalam dosa, dan tersingkirkan? Mereka juga tergolong kepada orang-orang miskin. Namun justru kepada orang-orang demikianlah janji kerajaan Allah diberikan. Mereka yang terpinggirkan oleh dunia adalah yang pertama masuk ke dalam kerajaannya. Maka ucapan berbahagia yang diutarakan Yesus merujuk kepada hal-hal sorga, bukan tentang duniawi. Saudaraku, sebagai murid, kita harus siap meneladani kehidupan guru agung, yakni Kristus Yesus. Karena mengikuti dia, mungkin kita akan mengalami pahit dalam kehidupan, terkhusus kemiskinan. Namun motivasi yang murni dan kesetiaan kita pada panggilannya akan menuntun kita kepada kebahagiaan sejati yang tidak dapat digantikan oleh materi, oleh kesenangan duniawi, dan ataupun pujian-pujian lainnya. Maka lebih berharga jika kita hidup di mata Tuhan bila kita miskin harta namun kita kaya rohani, daripada miskin rohani walaupun kaya harta. Karena itu mari kita bersama-sama menggumuli firman hari ini, agar kebahagiaan
yang daripada Allah tersampaikan dan dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan, yang kami alami dan kami rasakan di dalam hidup ini. Di mana pagi hari ini ya Tuhan, Engkau panggil kami bersama-sama bersekutu dengan firman-Mu, sehingga kami mendapat bekal yang begitu indah untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah firman-Mu yang sampai kepada kami hari ini menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup bagi kami, agar setiap kami yang bersiap untuk berletih lesu, berlelah di dalam pekerjaan, aktivitas, dan kegiatan kami satu hari ini tetap berpegang kepada janji-janji-Mu. Biarlah janji-Mu yang kami hidupi, sehingga kami tidak memikirkan tentang dunia ini saja, tetapi kami memikirkan tentang kekayaan rohani yang bersumber daripada kerajaan sorga. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati segenap jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulannya, pergumulan pekerjaan, pergumulan kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Kami percaya ya Tuhan, melalui Engkau kami mendapat kekuatan dan dapat melalui semua itu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami satu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menaungi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat beraktivitas untuk kita semua. Horas.